ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di tempat yang mulia ini, dan semoga kehadiran kita di majelis ini memuliakan kita di sisinya kelak. Yang kedua, sebenarnya tadi saya keberatan, bukan karena saya memang berat, memang kebetulan Pak Ahmad dari Jogja, Ustadz Satori juga dari Jogja, kalau saya lagi yang jadi moderator dari Jogja juga. Nanti ada Jogja Connection, ini tidak saya. Kebetulan dulu waktu SMA sering sowan ke tempat beliau, Ustadz Satori di Darus Shalihat. Teman saya itu sampai hafal lebih dari 15 cara menuju Darus Shalihat. Sekarang teman saya di Aceh. Jadi memang macam-macam jalannya, dan yang kami ingat dari beliau ini adalah memang apa ya, kalau kita ikut pengajiannya yang sangat tersentuh adalah hati kita yang mungkin di Jogja saja atau di Indonesia saja yang setiap hari kita ketemu masjid itu tetap butuh disirami terus, apalagi kalau kita berada di tempat yang jauh di sini. Senang sekali tadi fisiknya juga, tetapi juga berjumpa apa yang seharusnya menjadi ruh dari masjid itu. Dan untuk itu langsung saja tanpa berpanjang lebar kami serahkan kepada Ustadz Satori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak konjen kita, Bapak Hadi, juga Bapak Hasan, dan semuanya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyangka bisa bertemu Bapak Ibu, dan ini teman saya waktu SMA, maksudnya dia waktu SMA. Insya Allah ini teman saya juga sekarang, dan insya Allah, dan ini yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini menjadi salah satu isyarat bagi pertemuan kita semua di surga nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang tak kenal maka tak sayang, itu orang Indonesia. Karena itu ini sepintas saja tentang saya, mudah-mudahan membuat kita semakin saling mendoakan. Ini tempat tanggal lahir saya, pendidikan saya, dan ini istri tercinta, dan ini anak-anak kami. Nunggunya angkat 7-nya. Nggak muncul angkat 7. Ya, bulan depan.
kami diberi kekuatan untuk bisa mengantarkan 6 titipan Allah ini menjadi generasi yang lebih baik dari kita semua. Kami tinggal di papan nama ini. Ini papan namanya Pesantren Darus Shalihat. Di pesantrennya ada di daerah Pogung, sebelah utara kampus UGM di Pogung Baru, Blok F77, Sidoarjo, Melati, Selatan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua siang hari ini bertemu, kata panitia kajiannya jelajah hati aja. Sudah, ini jelajah hatinya. Dan kita ingin menjelajah, harapan kita dari jelajah ini adalah menggapai hidup bahagia. Saya mohon maaf agak berbeda dengan yang ditulis oleh panitia, menuju. Kenapa saya tidak menggunakan kata menuju? Karena bagi saya bahagia itu bukan tujuan. Bahagia itu bukan tujuan. Nah, kalau bukan tujuan, terus bahagia itu apa? Nah, kita harus bertanya dulu tentang apa itu bahagia. Perlu ada kesamaan terlebih dahulu, sebab kalau orang menjadikan bahagia itu tujuan, padahal dia bukan tujuan, berarti kalau orang sudah merasa bahagia, ya sudah. Padahal sebenarnya bahagia itu bukan tujuan hidup. Kita melihat secara sepintas banyak orang yang bahagia, tapi sesudah bahagia apa? Ya sudah sampai di situ. Lihat orang miskin, dibiarin. Lihat anak-anak terlantar, dibiarin. Lihat masjid belum jadi, dibiarin. Ada panitia pembangunan masjid dari Kobe datang, dibiarin. Itu karena mereka menganggap bahwa bahagia adalah tujuan, padahal tidak. Nah, kalau bahagia bukan tujuan, terus bahagia itu apa? Bahagia adalah jalan menuju tujuan. Bahagia bukanlah tujuan, tapi jalan menuju tujuan. Nah, terus tujuannya apa? Ini Gunung Fuji. Tujuan kita yang sesungguhnya bukan bahagia, tetapi ketenangan. Itu tujuan kita. Kenapa ketenangan? Karena bahagia itu belum tentu membuat orang tenang. Kita lihat ada orang yang bahagia, tapi dia gelisah dalam kebahagiaannya. Ada orang bahagia, tetapi dia susah dalam kebahagiaannya. Baik, kita bahagia bukan tujuan, tujuannya adalah tenang. Sehingga kalaulah kita bahagia, bahagia yang kita inginkan adalah bahagia yang menenangkan, bahagia yang menenteramkan. Dan ini yang ingin kita diskusikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ingin bicara tentang ketenangan. Apa itu ketenangan? Ini yang kita pahami tentang ketenangan. Ketenangan adalah kedamaian dalam kesyukuran. Artinya orang yang tenang itu pasti damai, pasti syukur. Kalau orang bisa mempertemukan damai dan syukur, insya Allah hidupnya akan tenang. Nah, apa yang dimaksudkan dengan damai? Maaf. Jadi ini yang kita pahami sekali lagi tentang ketenangan. Ketenangan adalah kedamaian dalam kesyukuran. Nah, kalaulah kita menginginkan bahagia yang menenangkan, maka mari kita lihat si bapak ini bahagia. Bahagia, tenang nggak? Tenang. Maka inilah bahagia, dan kita adalah ketenangan dalam kedamaian dan kesyukuran. Ini bahagia yang kita inginkan. Ini bahagia, karena kita tenang, dan tenang kita berada dalam kedamaian dan kesyukuran. Apa yang kita maksudkan dengan damai? Ini yang kita pahami dengan damai. Damai karena kita tidak menyakiti atau merugikan sesama. Karena orang yang dalam kehidupannya merugikan orang lain,
menyusahkan orang lain, hidupnya tidak akan pernah damai. Kedamaian itu akan dirasakan oleh siapa saja yang dalam hidup ini punya prinsip, saya tidak boleh merugikan yang lain, saya tidak boleh menyusahkan yang lain, saya tidak boleh menyulitkan orang lain. Orang-orang seperti ini insya Allah hidupnya akan damai. Setidak-tidaknya nggak ada alasan untuk memusuhi orang-orang seperti ini. Dan kalau orang dalam hidupnya nggak ada musuh, bukankah dia akan tenang? Itu pengertian damai. Bagaimana dengan syukur? Kalau syukur adalah karena semua yang ada kita persembahkan sepenuhnya hanya karena dan untuk Allah semata. Itulah makna syukur. Iya, jadi apapun yang ada pada diri kita ini semuanya kita persembahkan untuk Allah karena Allah. Semuanya. Itulah makna syukur. Kalau kita bisa mempertemukan damai dan syukur, niscaya hidupnya akan tenang. Dan orang yang tenang pasti dia akan bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah pengertian bahagia, adalah ketenangan dalam kedamaian dan kesyukuran. Pengertian bahagia seperti ini adalah pengertian yang insya Allah disepakati oleh kita semua. Buktinya, mari sejenak kita melihat wajah-wajah yang bagi kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Ini wajah-wajahnya. Tapi sengaja di antara sekian banyak wajah ini ada 3 wajah yang dalam pandangan kita nggak bisa disebut sebagai wajah yang damai dan wajah yang penuh syukur. Mari kita cari bersama-sama untuk memastikan bahwa sebenarnya kita punya naluri yang sama untuk bahagia. Kita lihat yang paling atas. Mana wajah yang tidak menampakkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kesyukuran? Paling kiri. Paling kiri ya. Ada yang beda pendapat? Ada. Menikmati hidup. Menikmati. Ya, ada orang yang menikmati hidup tapi dia tidak bahagia dalam kenikmatannya. Iya. Kita lihat banyak orang yang dia bilang saya sangat menikmati hidup, tetapi dia tidak bahagia dalam kenikmatan itu. Hidup bergelimang kenikmatan, tetapi tidak mendapatkan ketenangan. Ya, yang tengah sekarang, kira-kira mana ya? Iya, nggak pantas untuk disebut wajah yang bahagia, tenang, damai, syukur. Kedua dari kanan. Kedua dari kanan. Ibu-ibu ada pendapat lain, Bu? Sama ya. Nah, sekarang kalau bawah mana nih wajah yang dari lihatnya dia udah kelihatan nggak damai? Kedua dari kiri. Kedua dari kiri. Ada yang belum pendapat lain? Ya, inilah yang kita katakan bahwa kita punya pandangan yang sama. Karena itu kita ganti saja wajah-wajah seperti ini dengan wajah yang lain. Ya, inilah wajah-wajah yang penuh dengan kenangan. Kita kadang menginginkan diri kita adalah diri yang sangat bahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, semuanya sangat bergantung pada persepsi. Persepsi tentang apa itu bahagia, apa itu tenang, apa itu damai, dan apa itu syukur. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu bersama-sama meniti jalan bahagia. Kita ingin bersama-sama meniti jalan bahagia. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, bahagia itu bukan tujuan. Bahagia adalah jalan menuju tujuan. Dan tujuan yang kita inginkan adalah ketenangan. Nah, kalaulah yang kita inginkan adalah ketenangan, dan ketenangan itu akan kita peroleh manakala kita meniti jalan bahagia, pertanyaannya sekarang adalah di manakah jalan bahagia itu berada?